Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Mishananda dengan NIM 081128253031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelima, yang dimana buatlah program C++ yang dapat mengubah sebuah bilangan desimal menjadi bilangan biner menggunakan function rekursif untuk melakukan proses konversi tersebut. Mana contoh inputnya itu sebuah bilangan desimal. Lalu contohnya itu masukkan bilangan desimalnya itu adalah 13. Outputnya bilangan dalam bentuk biner, contohnya itu bilangan biner 1101. Eh, nah di sini kita maaf, lagi lupa saya buka. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang dimana ada input stream ini itu untuk membaca fungsi input output ya. Lalu ada using namespace std ini agar supaya kita itu tidak lagi menambahkan std setiap awalan perintah. Lalu ada void, artinya ada prosedur biner yang memiliki parameter n. Lalu di sini dia akan melakukan pengecekan apa n itu lebih besar dari 0. Jika iya, maka biner n dibagi 2. Lalu dia akan mencetak n bisa hasil bagi 2. Lalu untuk fungsi utamanya, jika memiliki variabel desimal bertipe data integer, lalu dia akan mencetak teks ini dan dia akan memberikan perintah pada penggunaan menghasilkan nilai, lalu dia akan membaca nilai yang dimasukkan, lalu menyimpannya ke dalam variabel desimal. Dan dia akan mencetak bilangan biner, lalu dia akan melakukan uh, lalu dia akan melakukan pengecekan apakah desimal itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan mencetak 0. Tapi jika tidak, maka biner desimal, maka dia akan kembali ke sini. Biner, n-nya itu adalah desimal. Nah, desimal itu berapa? Misal di sini 10, maka 10. Gitu. Kita coba output ya. Misal yang kita tahu tuh, kan tadi ada 13 tuh, berarti 1, 1, 0, 1. Kalau 10, jadi 10, 1, 0. Ya. Nah, lalu untuk eh, logika dan deskripsi programnya, itu program itu dimulai dengan memesan tempat untuk variabel integer desimal sebagai input angka berbasis dari pengguna. Jika angka yang dimasukkan adalah 0, program langsung mencetak 0. Namun jika lebih besar dari 0, program akan memanggil fungsi rekursif biner. Di dalam fungsi tersebut, program akan membagi angka secara terus-menerus dengan 2 hingga mencapai kondisi dasar. Lalu mencetak sisa bagi modulus 2 saat proses kembali dari tumpukan rekursi. Hal ini akan dilakukan agar sisa pembagian yang dihasilkan terakhir kali dapat dicetak paling awal, sehingga membentuk urutan digit biner yang benar dari kiri ke kanan. Lalu untuk sudokannya juga itu sama penjelasannya, yang dimana memiliki variabel desimal yang dikatakan integer, lalu read itu untuk output atau untuk mencetak, lalu read untuk input, lalu dia juga melakukan pengecekan, dan read new line ini untuk baris baru ya. Lalu di sini itu merupakan uh, apa ya, prosedur di fungsi pemanggilnya. Ini yang dipanggil, si yang dipanggil. Oke, untuk penjelasan program sudah saya jelaskan. Untuk flowchart-nya pada inmain itu pertama itu start, lalu dia akan input desimal, lalu dia akan mengecek apakah desimal itu sama dengan 0. Jika ia maka 0, jika tidak maka biner desimal, lalu dia akan selesai.
Lalu jika tidak kan, maka bina desimal maka dia akan ke sini yang di mana pertama itu star, kedua dia akan mengecek apakah K itu lebih kecil sama dengan 1. Jika iya maka K dikali dengan faktorial K dikurang dengan 1, jika tidak maka selesai. Oh ya, dan dia akan mencetak N dibagi pasti sisa bagi dari 2 dan selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun salah dalam perbuatan, saya mohon maaf. Apabila banyak kurangnya, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.